Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GT Pro Motovlog. Mantap ya. Pada video kali ini mungkin sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, karena pada video kali ini aku nggak lagi riding atau tidak sedang naik motor atau mengendarai motor. Nah, pada video kali ini sesuai dengan judul ya, aku mau ngasih tutorial pada teman-teman yang mungkin masih bingung tentang yaitu cara melepas sensor O2 pada Honda Supra GTR. Nah, mungkin ada yang tanya, Bang, apakah tutorial ini juga bisa digunakan di motor-motor Honda yang lain, tentunya dengan mesin yang sama ya, basis mesin yang sama? Jawabanku adalah bisa. Bang, apa sama plug apa enggak tutorial yang nanti dipraktekin di sini dengan motorku, misalnya motornya teman-teman CBR atau CB150 atau Soning? Jawabanku adalah mungkin sedikit berbeda ya. Sedikit berbedanya itu bagian peletakannya aja, misalnya kayak di ini misalnya yang kelihatan aja wes kulennya. Nah, peletakan kulen ini di GTR sama Sonic sama, yaitu di bagian sebelah kanan mesin atau sayap sebelah kanan. Nah, kalau misalnya di CBR dan CB150 itu dia letaknya di bawah rangka persis di sini ya. Ada kayak tabung kayak gitu, ada tutupnya. Nah, itu juga ada plus minusnya ya, meletakkan reservoir di sini. Plus minusnya apa, Bang? Nah, plus minusnya itu yo nek aku sendiri sih agak ribet ya. Agak ribet misalnya dalam hal pengecekan gitu kan. Kan kalau di dalam sana agak gelap-gelap gimana gitu ya. Jadi agak susah lah nek aku sendiri. Nah, kalau GTR itu yang aku seneng ya kayak gini, semuanya itu terlihat. Saya ada motor lewat. Nah, semuanya itu terlihat dengan jelas ya. Misalnya ini ada upper ada lower, itu jelas sekali terlihat. Nah, misalnya ada di punya CB, nah menurutku ya, sekali lagi ini menurutku sendiri itu agak ribet lihatnya, karena kita harus dengan jelas melihatin melihat atau mendeleng lah, deleng nangkana harus dengan saksama. Nah, ini kebetulan aku udah cukup lama ya nggak pakai knalpot yang waktu itu aku review. Knalpot apa, Bang? Nah, knalpotnya adalah knalpot, bentar tak ambilin ya. Knalpot ini mungkin ada yang tahu ini knalpot apa? Nggak tahu pasti, Bang, wong cuma ketok konone. Oke, ini adalah knalpot Satria FU CKD ya, yang waktu itu aku bikin videonya. Nah, mungkin ada yang tanya, ada yang baru nonton, lu Bang, kenapa kok udah dipasang copot lagi, pasang lagi copot lagi? Sebenarnya baru sekali tak pasang copot. Alasannya aku kenapa tak copot kemarin, tak balikin normal lagi ya ke standarnya, karena di bagian header si knalpot aslinya ini kemarin karatan cukup parah. Yo kelihatan apa nggak tahu sih. Pokoknya di sini tuh cukup parah ya, yang masuk ke buring itu dia karatan cukup banyak gitulah. Dan mana-mana ya naik knalpot asli karatan. Akhirnya kemarin tak coba dulu, tak pakai kurang lebih 2-3 minggu apa sebulan aku lupa. Nah, ini rencana aku mau pasang lagi si knalpot ini. Ceritanya adalah nostalgia. Nah, sekalian wes tak bikinin videonya tentang cara pelepasan knalpot gitu ya. Oke, langsung aja untuk cara melepas sensornya. Pertama, lepas dulu sensor O2 nya ya dari soketnya. Nah, untuk melepas sendiri sebenarnya cukup mudah. Yang sulit itu adalah melepas pin ini. Mungkin nanti bagian ini tak time lapse ya, tak cepetin karena ini pasti lama banget aku nyopotnya. Aku soalnya ini bagian sini tuh ngepok ya, ngepok sama mesin ini, dan bener-bener jari itu nggak bisa masuk leluasa, nggak kayak yang pin depannya sini. Pin depan ini kan bisa ya, bisa dengan leluasa dua jari. Nah, ini nggak bisa, benar-benar satu jari tok ya. Mungkin nanti yang sini bagian lepas pin ini tak time lapse gitu ya. Nah, untuk lepasnya sebenarnya cukup mudah. Kita perhatikan dulu di sini ya, saya tak zoom, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan lah. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini kan ada kayak pengunci ya, nih ya. Nah, ini yang goyang-goyang ini. Cara melepasnya sebenarnya cukup mudah. Ini tinggal diangkat ke atas dan ditarik keluar kayak gini. Tapi harus pelan-pelan ya, ini harus hati-hati karena mengingat
rentan patah ini kuncinya. Kalau nggak hati-hati bisa patah. Bajidur, kaget aku. Nah, saya tak kecilin. Ya mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan dari kucing. Koceng bang, koceng ya. Kita lanjut lagi ya. Nah untuk bawaan dari semua motor sendiri sebenarnya ini disolasi. Nah ini tak solasi ulang waktu itu karena yo solasi bawaannya udah nggak kerakat lagi. Dan ini tinggal dilepas saja kayak gini, tinggal dilepas. Nah ini bisa dibuang aja ya. Nanti teman-teman siapin solasi baru kayak gini untuk dipasang ulang di situ. Nah untuk melepasnya jadi cukup mudah sekali. Nah udah kayak gini ya posisinya. Dan ini aku saranin sih harus hati-hati banget soalnya kabel yang ada di sini tuh bener-bener kecil dan pipih. Takutnya nanti nek putul teman-teman bingung harus beli lagi gitu ya. Nah setelah tadi terlepas kayak gini tinggal dibalik. Kan tadi posisinya kayak gini ya. Tadi posisi dari sananya kan kayak gini. Nah sekarang kita putar balik kayak gini. Nah di sini kan ada kayak pencepitnya gitu ya. Ini tinggal ditekan, ditarik. Ya selesai. Ya untuk cara melepas sensor O2 kurang lebih kayak gitu ya. Ini tinggal tahap selanjutnya yaitu melepas knalpot ben iso digunakan. Namun sebelum itu aku mau coba cek ya perbedaannya antara knalpot standar sama knalpot F-unit. Tapi enggak lama-lama soalnya nanti takutnya bau mesinnya panas dan malah lama lagi begini nih gitu ya. Oke langsung aja kita cek sound untuk suara mesin sebelum suara knalpot sebelum diganti ya. Ya kurang lebih kayak gitu, halus banget, kotor guys. Ya namanya dolanan motor ya pasti kotor gitu ya. Oke saatnya kita melepas knalpot dari GTR ini. Nah untuk alatnya adalah seperti ini. Kita siapin 2 buah kunci 12 ukuran 12 ya, ini 12. Kelihatan nggak bos? Fokus. Siapin 2 buah kunci ukuran 12 kayak gini ya. Nah untuk baut yang perlu dibuka itu ada 3. Yang pertama di header atau di bagian gulu banyak yang sini ya, 1. Terus yang kedua bagian sini, bagian bawah atau kolong sini 1. Nah baut itu. Dan yang ketiga sini. Oke ikuti terus video ini.
Oke, ini adalah tadi ya, udah terlepas. Cukup bikin pegel. Ini bener-bener merah ya, karena pinggat banget di sini, sempit banget, nggak bisa jari dua nggak bisa masuk. Nah setelah ini terlepas, tinggal dimasukin ke kolong kolong sini, kolong si tempat radiator ya, selang radiator, tinggal dimasukin di sini. Nah selanjutnya tinggal kita lepas 3 baut tadi ya. Tadi sebenarnya agak kelewat, harusnya aku lepas ini dulu, tapi malah aku lepas dulu ya, nggak apa-apa, yang penting intinya seperti itu. Harusnya tadi lepas ini, cuma tadi kelewat, jadi tak taruh sedikit, tak potong ya tadi. Nah setelah itu, setelah tadi lepas semua, tinggal kita lepas ya knalpotnya dengan bantuan kaki biar nggak jatuh. Oke, setelah terlepas, teman-teman butuh kunci 17 ya buat ngelepas sensor O2 ini. Nah ini kunci 17 ya, kunci 17 kita tinggal kayak gini aja, tinggal diputar ke kiri, jangan ke kanan karena nanti ngencengi. Nah mungkin ada yang tanya ya, Bang, apakah harus dilepas misalnya melakukan penggantian knalpot gitu ya? Soalnya kan sensor O2 ini kan, kalau misalnya di motor-motor yang kayak gini, knalpotnya yang nggak slip on itu kan ribet ya, harus copot semua. Nah nek saranku sih tetap dicopot atau dilepas. Nah kenapa Bang harus dilepas? Nah karena banyak kasus ya, kabel ini petel atau tugel ya, patah gitu loh. Jadi dia kan dipunter, dipaksa gitu ya, karena sini ini nggak muter, sini nggak muter, akhirnya ya wes putul kabelnya. Dan beli sensor ini pun sebenarnya sih nggak terlalu mahal, mungkin kisaran 100 200-an ribu lah. Aku nggak tahu pastinya karena aku ya alhamdulillah nggak rusak ya. Dan mungkin yang bikin mahal dari sensor ini adalah pesennya, karena pesennya cukup lama ya. Apalagi asli cari yang bawaan Honda itu cukup susah di dealer-dealer yang misalnya cari gitu ya sensor O2 buat mesin ini gitu. Itu agak susah karena nggak ready stock gitu sih. Jadinya ya udah, makanya harus dilepas saja untuk antisipasi kerusakan gitu. Nah selanjutnya aku tinggal lanjut untuk pemasangan knalpot si Satria FU nya ya, biar tahu bedanya dan biar lebih jering-jering gitu. Oke, langsung lanjut ya.
Oke, ini adalah tampilan ya setelah aku tadi pasang. Maaf tadi mungkin agak gelap ya karena flashnya bateraiku habis. Dan ini tadi mungkin ada yang tanya, bang kenapa nggak dilepas satu-satu bang, itu kan modelnya yang model pakai adapter. Nah ini nggak aku lepas karena waktu itu kebetulan aku ngelepas nggak merubah posisi, jadi benar-benar tinggal lepas baut 1 2 3 brol gitu ya, jadi posisinya insya Allah masih sama. Nah, untuk tampilan kurang lebih kayak gini, yes pokoknya kayak gini lah kurang lebih kayak gitu. Nah untuk sesuai judul ya biar nggak mambrah-mambrah, ini kan aku tadi judulnya ngelepas sensor O2 ya. Nah ini udah tak pasang lagi. Nah setelah dipasang tinggal yang tadi alat yang pertama aku bilang tadi pakai solasi. Nah solasi ini nggak perlu yang terlalu panjang ya, mungkin sekitar 10 cm. Setelah itu tinggal di pedot kayak gini. Nah setelah dipedot tinggal teman-teman ini ikuti atau sesuaikan dengan lekukan awal dari si kabelnya, karena kebetulan kabelnya aku yang dilekuk bagian pengunci yang dalam tok ya, akhirnya tak ikuti kayak gitu ya. Misalnya punya teman-teman kabelnya lebih panjang ya silahkan tinggal dirapiin aja, tapi menurutku jangan terlalu nekuk-nekuk banget lah, jangan terlalu kaku gitu, soalnya takutnya mbok putul mengko malah berbet motornya. Nah setelah terisolasi rapi seperti ini, rapi ya, insya Allah rapi. Nah tinggal dimasukin lagi ke soket yang ada di sini. Saya tak zoom ketora. Nah soket ini tinggal dimasukin lagi dengan kondisi yang tadi bawah ini di posisi semula kayak gini. Oke, coba tak masukin ya, tinggal didorong sampai bunyi ceklik gitu ya. Kalau udah ya wis tinggal dicek. Yap. Nah untuk knalpot setelah diganti kurang lebih suaranya seperti ini. Oke kita nyalakan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kurang lebih kayak gitu untuk suaranya. Ya kurang lebih untuk video cara melepas sensor O2 sekaligus pemasangan knalpot ya, tentunya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like apabila teman-teman suka video-video seperti ini, komen di bawah dan subscribe ke channel GT Pro Motovlog apabila teman-teman belum, dan sampai jumpa di video atau vlog selanjutnya. Boom.